Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu fungsi rasional dan grafik fungsi rasional. Bentuk umum fungsi rasional yang akan kita pelajari yaitu ada dua. Yang pertama, fx sama dengan k per ax plus b, dengan k merupakan konstanta dan penyebutnya itu ax plus b merupakan fungsi linear yang sebelumnya sudah kita pelajari. Penyebut pasti tidak sama dengan 0. Bentuk umum yang kedua yaitu fx sama dengan cx plus d per px plus q. Ini yang bentuk umum kedua ini pembilang dan penyebutnya merupakan fungsi linear dan pasti penyebut tidak sama dengan 0. Kedua bentuk umum ini yang akan kita pelajari. Nah, sebagai contoh, ini merupakan grafik fungsi rasional. Nah, pada fungsi rasional itu terdapat dengan istilah asimtot. Apa sih asimtot itu? Asimtot adalah suatu garis lurus. Asimtot itu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Jadi ada garis lurus yang didekati kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0, di jauh tak terhingga. Jadi ada garis lurus dan kurva, terus semakin lama semakin kecil sampai tak terhingga. Lalu apakah asimtot ini bisa berpotongan dengan kurva? Oke. Jawabannya bisa jika pada fungsi rasional itu terdapat fungsi kuadrat. Sedangkan pada fungsi kali ini yang akan kita pelajari tadi yaitu ada dua bentuk umum. Yang pertama k per fungsi linear, yang bentuk yang kedua fungsi linear per fungsi linear. Jadi kita tidak ada mempelajari fungsi kuadrat dalam fungsi rasional, sehingga nanti asimtot dan kurvanya itu tidak akan berpotongan. Jadi semakin panjang dia akan semakin dekat dengan asimtot kurvanya itu. Oke, dalam asimtot ini ada dua jenis. Yang pertama asimtot datar. Asimtot datar itu sejajar dengan sumbu x dengan persamaannya y sama dengan k. K di sini konstanta. Sebagai contoh yaitu misalnya persamaan asimtot datarnya y sama dengan 5, bisa juga y sama dengan -1 dan seterusnya. Baik, di sini artinya sejajar dengan sumbu x. Misalnya Bapak punya sumbu x. Nah, asimtot datarnya bisa berada di atas sumbu x yang sejajar, atau bisa berada juga di bawah sumbu x. Ini artinya sejajar. Ini yang kedua, asimtot tegak, yaitu sejajar dengan sumbu y. Jadi yang tegak ini sejajar dengan sumbu y. Persamaannya x sama dengan k. K di sini konstanta. Sebagai contoh, x sama dengan 3, bisa juga x sama dengan -2 dan seterusnya. Jadi sejajar dengan sumbu y. Sumbu y, maka asimtot tegaknya seperti ini.
ya sejajar dengan sumbu Y. Kita bisa juga berada di sini. Nah, seperti itu. Baik, pada kali ini Bapak mempunyai grafik fungsi rasional. Mari kita tentukan grafik rasional ini, yaitu asimtot datarnya dan asimtot tegaknya. Yang pertama kita akan menentukan asimtot tegak yang kita sudah pelajari tadi, yaitu asimtot tegak itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, langkah yang kedua, lihat kurva ini atas dan kurva ini yang bawah. Lihat pertemuannya itu, cari di koordinat manakah ya garis lurus tetapi tidak bertemu dengan kurva. Kalau 1 kena kurva, kalau 2 tidak, kalau 3 kena kurva, maka asimtot tegaknya yaitu di koordinat X sama dengan 2. Maka asimtot tegak pada grafik ini yaitu X sama dengan 2. Sekarang asimtot datar. Asimtot datar itu sejajar dengan sumbu X. Lihat lagi antara kurva atas dan kurva bawah. Cari di titik manakah jika ditarik garis lurus dia tidak akan berpotongan dengan kurva. Ternyata yang tidak berpotongan itu di titik ini, di sumbu Y, itu titik 1 tuh. Maka asimtot datarnya yaitu Y sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi rasional ini. Daerah asal itu terletak pada sumbu X dan daerah hasil terletak pada di sumbu Y. Oke. Sekarang untuk menentukan daerah asal itu kita akan mencari asimtotnya dulu. Jadi asimtot tegak dan daerah asal itu saling berhubungan. Jadi jika di sini asimtot tegaknya X sama dengan 2, maka daerah asalnya itu X tidak sama dengan 2. Jadi untuk mencari daerah asal kita harus mencari asimtot tegaknya dulu. Setelah dapat asimtot tegaknya, maka ubah dari sama dengan menjadi tidak sama dengan. Seperti ini, asimtot tegaknya X sama dengan 2, maka daerah asalnya itu X tidak sama dengan 2. Begitu juga dengan daerah hasil. Daerah hasil itu berhubungan dengan asimtot datar. Jika asimtot datarnya seperti ini, Y sama dengan 1, maka daerah hasilnya itu Y tidak sama dengan 1, seperti ini. Nah, daerah asal berhubungan dengan asimtot tegak, daerah hasil berhubungan dengan asimtot datar. Nah, coba kita cek daerah asal pada grafik ini X tidak sama dengan 2. Perhatikan pada X sama dengan 2 itu tidak dilalui oleh kurva. Sedangkan selain X sama dengan 2, daerah X itu dilalui oleh kurva. Maka daerah asalnya itu semua titik pada sumbu X itu termasuk
daerah asal kecuali di titik X sama dengan 2, maka kecualinya itu diberi dengan tidak sama dengan, maka daerah asalnya X tidak sama dengan 2. Jadi sepanjang sumbu X ini termasuk daerah asal kecuali X sama dengan 2, karena X sama dengan 2 itu tidak dilalui oleh kurva ini. Jadi untuk menentukan daerah asal, kita lihat dulu asimptotnya. Kalau daerah asal maka asimptot tegak, kalau daerah hasil maka asimptot datar. Dan memberi tanda itu jangan terbalik. Kalau asimptot itu menggunakan sama dengan, kalau daerah itu tidak sama dengan. Oke, setelah ini kita akan mencoba menggambarkan sketsa grafik fungsi. Ini bentuk yang pertama, yaitu 1/x tambah 3. Nah, dari fungsi ini kita akan menggambar sketsanya. Yang pertama, caranya kita harus menentukan asimptot datar. Nah, uniknya pada bentuk umum yang pertama ini, yang pembilang yang konstanta, jadi memiliki asimptot datar Y sama dengan 0. Ini sudah pasti. Jadi jika bentuk umum yang pertama bilangnya konstanta, jadi nggak perlu cari lagi, asimptot datarnya Y sama dengan 0. Setelah dapat asimptot datar, masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan asimptot tegak. Nah, asimptot tegak ini kita ambilnya dari penyebut, maka buat 0 penyebut. Jadi penyebut itu kita sama dengan 0. Jadi penyebutnya di fungsi ini yaitu X tambah dengan 3, maka kita tulis X tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya yang kita akan carikan X nya, maka X sama dengan, ini kalau tergantung kalian enaknya gimana, bisa pindah ruas dari positif pindah ruas menjadi negatif. Seperti ini kan ruas kirinya plus 3, jika pindah ke ruas kanan maka menjadi negatif 3, seperti itu. Atau bisa juga dengan untuk membuang plus 3 pada ruas kiri, maka kita membutuhkan negatif 3, maka kita harus menuliskan negatif 3 pada kedua ruas. Jadi di sini negatif 3, ruas kanan negatif 3, sehingga menghasilkan X sama dengan 3. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi kalau mau cepat, jadi kalau ketika pindah ruas tandanya berubah seperti ini. Kan awalnya positif, pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi seperti itu. Kan ini X sama dengan min 3, maka diperoleh asimptot tegaknya X sama dengan min 3. Jadi kita sudah dapat asimptot datar Y sama dengan 0. Yang kedua asimptot tegaknya X sama dengan min 3. Langkah selanjutnya kita membutuhkan suatu titik bantu. Nah, titik bantu ini X nya ini bebas, mau berapapun. Nah, untuk mencari Y itu caranya, misal ya X yang pertama Bapak menggunakan min 2, maka substitusikan min 2 ke fungsi rasional ini. Jadi F min 2 ganti X nya menjadi min 2, di 1 per X nya ganti min 2 tambah 3 sama dengan 1 per min 2 tambah 3, yaitu 1 bagi 1 hasilnya 1. Nah, maka ini tuliskan di kolom sini.
Selanjutnya kita pilih lagi X-nya bebas. Di sini Bapak memilih X-nya min 4. Cari lagi X-nya min 4, F min 4. Kita masukkan ke fungsi ini. Jadi 1 per X-nya ganti dengan min 4 tambah 3. Jadi 1 per min 4 tambah 3 yaitu min 1. 1 bagi min 1 menghasilkan min 1. Ke min 1 ini kita tulis lagi ke sini. Nah, maka dipoli titik bantunya itu min 2,1 titik yang pertama, titik yang kedua yaitu min 4,1. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa mencari titik bantu lagi? Bisa, mau sebanyak apapun kalian cari diperbolehkan. Jadi di sini titik bantunya minimal ada 2. Jadi minimal ada 2 titik, titik pertama, titik kedua. Ketika sudah mendapatkan asymptot datar, sudah mendapatkan asymptot tegak, dan sudah mendapatkan titik bantu, terakhir kita akan menggambarkan sketsa dari data yang kita peroleh tadi. Kita peroleh datanya yaitu asymptot datarnya Y sama dengan 0, yang kedua asymptot tegaknya X sama dengan min 3, dan titik bantunya itu min 2,1 dan min 4,1. Baik, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Lalu kita masukkan asymptot datar Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu merupakan sumbu X. Jadi untuk menggambar Y sama dengan 0 itu berhimpitan dengan sumbu X. Jadi sumbu X ini juga bisa dibilang Y sama dengan 0. Oke, kita sudah menggambar Y sama dengan 0 yang itu terletak di sumbu X. Yang kedua, kita menggambar dengan asymptot tegak di X sama dengan 3. Kita cari X sama dengan 3, sini titiknya, lalu kita gambarkan asymptotnya seperti ini. Oke, asymptot datarnya sudah Y sama dengan 0. Yang kedua, asymptot tegaknya X sama dengan min 3. Lalu yang ketiga, kita letakkan titik bantunya. Titik yang pertama min 2, min 1, min 2, min 1 seperti ini titiknya. Min 2, Y-nya 1, jadi min 2,1. Titik yang kedua yaitu min 4, min 1 seperti ini. Nah, setelah itu baru kita gambar kurva lengkungnya. Dengan catatan kurva itu tidak boleh memotong asymptot, dia hanya boleh mendekati, tidak boleh berpotongan atau berhimpit. Jadi kita gambar seperti ini. Guys, lengkungnya satunya lagi harus melewati titik bantu ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di ujung kurva itu diberi tanda segitiga seperti ini, tanda panah. Kan panah ini menunjukkan artinya kurva ini terus menerus, tidak ada batasan. Maka untuk menandakan itu diberi dengan tanda panah. Oke, jadi sketsanya seperti ini. Yang kedua, apa akan coba bentuk umum yang kedua, yaitu pembilangnya fungsi linear, penyebutnya juga fungsi linear. Tadi kan pembilangnya konstanta. Oke, yang pertama kita menentukan asymptot datar. Nah, karena bentuk ini pembilangnya fungsi linear dan bukan konstanta, maka rumus asymptot datarnya itu Y sama dengan koefisien pembilang per koefisien penyebut.
Koefisien itu yaitu angka yang berdekatan dengan variabel ini. Nah, kalau ada variabel, maka yang di depannya ini merupakan koefisien. Nah, ini koefisiennya. Nah, yang ini jika hanya X2, maka pasti di depannya ada angka 1. Kalau tidak ditulis angkanya, pasti angkanya 1. Oke, setelah dibagi 2 bagi 1 menghasilkan 2. Oke, yang kedua, asimtot tegak. Caranya sama. Asimtot tegak tuh cara carinya lihat dari penyebut, dan penyebutnya itu diberi sama dengan 0. Pada penyebut ini X sama dengan 4 sama dengan 0, maka kalau dipindah ruaskan menjadi X sama dengan min 4, maka diperoleh asimtot tegaknya yaitu X sama dengan min 4. Lalu cara yang ketiga yaitu kita menentukan titik bantunya, sama seperti tadi. Bapak memilih 2 titik. Titik pertama dengan X nya min 7, setelah disubstitusi ke fungsi menghasilkan Y nya 4. Titik yang kedua, X nya Bapak ambil min 1, setelah disubstitusikan ke fungsi ini maka menghasilkan 0, sehingga titik bantunya titik yang pertama min 7, min 4, dan titik yang kedua min 1,0. Nah, ke terakhir yaitu kita menggambar sketsa dari data yang sudah kita cari tadi. Yang pertama kita buat di bidang kartesius. Yang kedua kita gambarkan ini asimtot datar di Y sama dengan 2, maka di titik Y 2 ini kita berikan asimtot datarnya seperti ini. Yang kedua, asimtot tegak di X sama dengan min 4 seperti ini, lalu kita tarik garis lurus sejajar sumbu Y. Asimtot datar dan asimtot tegak sudah kita gambarkan, maka selanjutnya kita letakkan titik bantunya yaitu min 7,4, titiknya min 7,4, titik yang kedua min 1,0, min 1,0. Nah, setelah itu baru kita gambarkan kurvanya dan harus melewati titik bantu ini seperti ini dan seperti ini. Inilah merupakan sketsa dari grafik fungsi rasional. Kalian bisa juga menggunakan aplikasi pendukung jika untuk mengecek apakah hasil kerjaan kalian itu sudah benar atau tidak. Pada aplikasi ini Bapak menggunakan GeoGebra. Oke, kita akan ngecek yang bentuk 2 tadi, yaitu 2x, fungsinya 2x tambah 2. Kita masukkan di input. Oke, sama dengan buka kurung 2x tambah 2 dibagi per buka kurung x tambah 4, enter. Oke, di gambarnya seperti ini. Nah, asimtot tegaknya dx sama dengan min 4,
semakin jauh semakin berimpit, tapi tidak memotong asimtot. Begitu juga di asimtot datarnya, semakin jauh akan semakin mendekati asimtot tapi tidak memotong. Baik, cukup sekian pada materi kali ini. Jika ada pertanyaan silakan diskusi di grup WA ataupun di forum Classroom. Terima kasih.